Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi bahagia selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ikatan ion. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal istilah unsur dan senyawa. Unsur itu adalah zat tunggal yang paling sederhana. Contohnya adalah besi, kemudian emas, kemudian natrium, kemudian tembaga, dan lain sebagainya. Sedangkan senyawa itu merupakan zat tunggal yang terbentuk dari dua unsur atau lebih, bisa 3, bisa 4, bisa banyak, yang berbeda. Nah, di sini saya punya gambar. Perhatikan. Nah, mungkin Anda tahu semua ini apa? Ya, ini adalah gambar dari garam dapur yang sering kita konsumsi. Nah, Anda masih ingat rumus kimianya apa? Nah, rumus kimianya adalah NaCl. Kalau saya tanya NaCl ini unsurnya ada apa saja? Ya, ada Na, kemudian ada Cl. Nah, Na dan Cl adalah dua unsur yang berbeda, tapi dia bisa bergabung membentuk senyawa, yaitu senyawa NaCl. Untuk gambar berikutnya, di sini saya berikan gambar. Oke, ingat dalam kehidupan sehari-hari kita ini bernafas ya. Bernafas itu berarti menghirup oksigen dan juga kita itu akan mengeluarkan gas karbon dioksida. Masih ingat rumus kimia dari karbon dioksida? Ya, CO2. Rumus kimia dari karbon dioksida adalah CO2. Nah, CO2 ini tersusun dari unsur apa saja? Yaitu unsur C dan unsur O. C dan O, dua unsur yang berbeda, bisa bergabung membentuk senyawa, yaitu CO2. Kemudian gambar berikutnya. Oke, setiap hari kita butuh air minum ya. Oke, air minum itu air. Nah, air itu rumus kimianya apa? Oke, H2O. Nah, H2O ini unsur penyusunnya ada apa saja? Ada H, kemudian ada O. Oke, H dan O itu merupakan dua unsur yang berbeda, tapi dia bisa bergabung membentuk senyawa, namanya H2O. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana atom Na dan Cl dapat membentuk senyawa NaCl? Atau bagaimana atom C dan O dapat membentuk senyawa menjadi CO2? Atau juga bagaimana atom H dan O dapat membentuk senyawa H2O? NaCl, CO2, dan H2O itu terbentuk karena adanya ikatan kimia. Ikatan kimia itu merupakan gaya tarik-menarik antar atom yang menyebabkan dua atom atau lebih dapat bergabung membentuk senyawa. Ikatan kimia itu terdiri dari ada namanya ikatan ion. Kemudian ada namanya ikatan kovalen. Kemudian ada namanya ikatan logam. Kita akan mulai mempelajari tentang ikatan ion. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikatan ion. Sebelum kita mempelajari ikatan ion, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ion. Nah, untuk memahami apa itu ion, perhatikan cuplikan iklan dari minuman isotonik berikut ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena ini tidak ada tujuan apa-apa. Ini saya maksudkan sebagai bahan pembelajaran
agar kalian mengetahui bagaimana manfaat atau penggunaan ion dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, silahkan perhatikan cuplikan iklannya. Tubuh perlu 7 ion. Aku minumnya Isoplast agar tubuh lebih seimbang. Isoplast, isotonik baru seperti cairan tubuh, 7 ionnya mudah diserap. I feel fresh. Isoplast, 7 ionnya lengkap, mudah diserap. Seperti cairan tubuh, 7 ionnya mudah diserap. Seperti cairan tubuh, 7 ionnya mudah diserap. Seperti cairan tubuh, 7 ionnya mudah diserap. Ini adalah gambar dari produk yang diiklankan tadi, namanya Isoplast. Saya tidak akan membahas produknya, saya akan membahas tentang ion yang terdapat dalam minuman isotonik ini. Nah, ini saya tunjukkan gambar dari kemasannya, Anda perhatikan. Nah, lihat tanda panah, di situ tertulis ada kation, ada K+, ada Ca2+, ada Mg2+, dan ada Na+. Kemudian panah berikutnya perhatikan, ada anion. Di situ tertulis ada Cl-, ada laktat-, dan ada sitrat 3-. Kita akan mempelajari apa sih ion itu. Ion itu merupakan atom-atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Contohnya tadi terdapat dalam kemasan ya, ada Na+, ada Mg2+, ada Ca2+, ada Cl-. Ion itu terdiri dari ada namanya ion positif yang disebut dengan kation. Dan juga ada namanya ion negatif yang disebut dengan anion. Atom-atom itu dapat bermuatan positif atau juga dapat bermuatan negatif. Karena atom itu dapat melepaskan elektron atau juga dapat menangkap elektron. Atom dapat melepaskan elektron atau atom dapat menangkap elektron itu agar mencapai kestabilannya, seperti unsur-unsur golongan 8A atau golongan gas mulia. Nah, unsur-unsur golongan 8A itu apa saja? Oke, diantaranya ada helium. Helium ini digunakan sebagai gas pengisi balon udara, menggantikan gas hidrogen. Karena selain ringan juga bersifat inert atau tak mudah bereaksi. Karena unsur golongan 8A itu adalah unsur yang stabil, maka helium yang merupakan unsur golongan 8A itu bersifat inert atau tidak mudah bereaksi. Ini adalah gambar penggunaan helium sebagai pengisi balon udara. Kemudian ada namanya neon. Neon ini digunakan untuk lampu atau lampu reklame. Gas neon dalam tabung bertekanan rendah akan menghasilkan cahaya merah dengan intensitas tinggi jika diberi tegangan listrik. Nah, ini gambarnya dari neon. Argon merupakan gas pengisi dalam beberapa bola lampu dan juga lampu reklame. Karena sifatnya yang tidak reaktif sehingga filamen wolfram tidak mudah putus.
Jadi argon juga digunakan sebagai bahan pengisi pada beberapa jenis bola lampu. Kenapa? Karena sifatnya yang stabil dan tidak reaktif. Ini saya tunjukkan gambarnya argon ya, yang dapat memancarkan cahaya. Kemudian ada kripton. Kripton ini dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik. Kripton itu banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan juga lampu fotografi berkecepatan tinggi. Ini saya berikan contoh penggunaan kripton sebagai lampu pada landasan pesawat. Sedangkan xenon itu digunakan untuk lampu blitz, fotografi, dan juga beberapa jenis lampu mobil. Kenapa? Karena dapat menghasilkan cahaya putih yang sangat terang dengan adanya muatan listrik. Di sini saya berikan contoh penggunaan xenon pada lampu blitz fotografi. Jadi unsur-unsur golongan 8A itu tidak reaktif dan bersifat stabil, dan penggunaannya itu banyak digunakan sebagai lampu penerangan. Nah, ketika dialiri listrik, maka gas-gas tersebut akan menghasilkan cahaya. Nah, kenapa unsur golongan 8A itu stabil? Kali ini kita akan membahas tentang kestabilan unsur-unsur golongan 8A atau gas mulia. Di alam ini hanya unsur golongan 8A atau gas mulia yang stabil. Artinya, stabil itu adalah dapat ditemukan di alam dalam keadaan bebas, tidak berikatan dengan atom lain, dan tidak mudah bereaksi membentuk suatu senyawa. Tadi golongan 8A ada helium, ada neon, ada argon, ada kripton, dan ada xenon. Itu dapat ditemukan di alam dalam kondisi bebas, tidak terikat dengan atom lain, atau ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Sedangkan atom selain golongan 8A yang ditemukan di alam ini cenderung bergabung dengan atom lain membentuk suatu senyawa. Misalnya, atom Na dan atom Cl itu dapat ditemukan dalam air laut dalam bentuk garam dapur dengan rumus kimia NaCl. Kita itu kalau mau dapat garam kan dari air laut ya, air laut yang mengalami proses evaporasi dan kristalisasi, kemudian terbentuk kristal garam, masuk ke pabrik, kemudian dibersihkan lagi sehingga jadi garam yang siap dikonsumsi. Nah, Na dan Cl itu dapat kita temukan di alam ini dalam bentuk senyawa, contohnya NaCl. NaCl melalui proses reaksi kimia baru akan dipisahkan nanti menjadi atom natrium dan juga gas klorin. Kestabilan unsur golongan 8A atau gas mulia pada dasarnya dipengaruhi oleh konfigurasi elektronnya. Misalnya saya punya helium He, nomor atom 2 ya. Konfigurasinya berdasarkan subkulit atau konfigurasi berdasarkan teori atom modern. Saya tuliskan 1s2. Artinya N-nya sama dengan 1, maka kulit ke-1 kalau saya kaitkan dengan teori atom Bohr, pada kulit K itu berisi 2 elektron. Berikutnya Ne nomor atom 10, konfigurasinya 1s2
2S2, 2P6. N-nya sama dengan 1, kulit ke-1 artinya pada kulit K berisi 2 elektron. Untuk 2S2, 2P6, maka N-nya sama dengan 2, yaitu kulit kedua, yaitu L sama dengan 8 elektron. Kemudian ada AR dengan nomor atom 18, konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P6. Pada 1S2, N-nya sama dengan 1, artinya kulit ke-1 yaitu kulit K berisi 2 elektron. Pada 2S2, 2P6, N-nya itu sama dengan 2, artinya kulit kedua yaitu L berisi 8 elektron. Pada 3S2, 3P6, N-nya itu sama dengan 3, artinya kulit ketiga. Kulit ketiga itu dilambangkan dengan M yang berisi 8 elektron. Atom berikutnya adalah KR dengan nomor atom 36. Konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Pada 1S2, N-nya sama dengan 1, artinya kulit ke-1 yaitu K berisi 2 elektron. Untuk 2S2, 2P6, N-nya itu sama dengan 2, artinya kulit kedua, yaitu L yang berisi 8 elektron. Kemudian, perhatikan, 3S2, 3P6, dan 3D10. N-nya itu sama dengan 3, artinya kulit ketiga. Nah, kulit ketiga itu memiliki subkulit S, P, dan D kan? Maka untuk kulit M itu berisi 18 elektron. Dari mana? Dari S berisi 2 elektron, P berisi 6 elektron, dan D berisi 10 elektron. Pada 4S2 dan 4P6, N-nya itu sama dengan 4, artinya kulit keempat. Maka pada kulit N itu berisi 8 elektron. Berikutnya adalah Xe dengan nomor atom 54. Konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, dan 5P6. Untuk 1S2, N-nya sama dengan 1, maka kulit ke-1 atau K itu sama dengan 2 elektron. Untuk 2S2, 2P6, maka N-nya itu sama dengan 2, berarti kulit kedua yaitu L sama dengan 8 elektron. Untuk 3S2, 3P6, dan 3D10, N-nya sama dengan 3, maka kulit ketiga yaitu M itu sama dengan 18 elektron. Untuk 4S2, 4P6, 4D10, N-nya itu sama dengan 4, artinya kulit keempat. Nah, kulit keempat yaitu N berisi 18 elektron. Dari mana? Tadi S-nya berisi 2 elektron, P-nya berisi 6 elektron, D-nya berisi 10 elektron. Pada 5S2 dan 5P6, N-nya sama dengan 5. Artinya kulit kelima. Nah, pada kulit kelima yaitu O berisi 8 elektron. Dari mana? Dari S berisi 2 elektron dan P berisi 6 elektron.
Jika saya buatkan tabel, maka tertulis di situ unsur golongan 8A atau gas mulia. Ada He, ada Ne, Ar, Kr, dan Xe. Kulit K untuk He berisi 2 elektron. Untuk Ne di kulit K berisi 2 elektron, kulit L-nya berisi 8 elektron. Untuk Ar, kulit K berisi 2 elektron, kulit L berisi 8 elektron, kulit M berisi 8 elektron. Untuk Kr, kulit K berisi 2 elektron, kulit L berisi 8 elektron, kulit M berisi 18 elektron, kulit N berisi 8 elektron. Untuk Xe, kulit K berisi 2 elektron, kulit L berisi 8 elektron, kulit M berisi 18 elektron, kulit N berisi 18 elektron, dan kulit O berisi 8 elektron. Perhatikan, pada kulit terakhir yang diisi oleh elektron pada setiap unsur golongan 8A. He, kulit terakhirnya adalah K, berisi 2 elektron. Sedangkan Ne, kulit terakhirnya adalah L, berisi 8 elektron. Untuk Ar, kulit terakhirnya adalah M, berisi 8 elektron. Untuk Kr, kulit terakhirnya adalah N, berisi 8 elektron. Untuk Xe, kulit terakhirnya adalah O, berisi 8 elektron. Berdasarkan konfigurasi elektron tersebut, ilmuwan kimia bernama Kossel dan Lewis menyimpulkan bahwa konfigurasi elektron atom-atom akan stabil jika jumlah elektron pada kulit atau lintasan terluarnya itu berjumlah 2 elektron yang dikenal dengan istilah duplet, atau 8 elektron yang dikenal dengan istilah oktet. Maka atom-atom lain yang belum stabil dapat mencapai kestabilannya jika memiliki elektron pada kulit atau lintasan elektron terakhirnya itu berjumlah 2 elektron atau duplet, atau berjumlah 8 elektron atau oktet. Agar jumlah elektron pada kulit atau lintasan elektron terakhirnya berjumlah 2 elektron atau berjumlah 8 elektron, maka atom itu dapat melepaskan elektron atau dapat menangkap elektron. Atom-atom yang melepaskan elektron atau yang menangkap elektron itu akan membentuk ion. Nah, di sini saya berikan contoh proses pembentukan ion Na. Na punya nomor atom 11, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Maka untuk Na, kalau saya tuliskan konfigurasi elektronnya berdasarkan atom Bohr, kulit K berisi 2 elektron, kulit L berisi 8 elektron, dan kulit M berisi 1 elektron. Atom Na memiliki elektron pada kulit terakhir yaitu M sebanyak 1 elektron. Maka untuk stabil, atom Na ini akan mengikuti unsur golongan 8A yang berada pada periode yang sama. Nah, Na berada pada periode ketiga kan?
Maka pada periode ketiga itu unsur golongan 8A-nya adalah AR. Atom AR itu memiliki elektron pada kulit terakhirnya sebanyak 8 elektron. Maka Na untuk stabil harus memiliki elektron di kulit terakhirnya sebanyak 8 elektron juga. Nah, bagaimana prosesnya? Saya akan jelaskan proses pembentukan ion pada atom Na. Tadi sudah dituliskan ya, Na itu konfigurasinya kulit K berisi 2 elektron, kemudian kulit L berisi 8 elektron, kulit M berisi 1 elektron. Maka saya cukup tuliskan Na konfigurasinya adalah 2 elektron, 8 elektron, 1 elektron. Na memiliki proton sebanyak 11 dan elektron sebanyak 11. Berdasarkan konfigurasi atom Na, elektron yang berada pada kulit terakhirnya Na berapa? 1 elektron. Nah, tadi sudah dibahas sebelumnya, untuk stabil, ya kan? Atom itu harus memiliki elektron pada kulit terakhirnya itu 2 atau 8. Nah, untuk Na, dia akan mengikuti unsur golongan 8A yang berada dalam periode yang sama, yaitu AR. AR itu mempunyai jumlah elektron pada kulit terakhirnya sebanyak 8 elektron. Maka Na juga itu ingin memiliki jumlah elektron di kulit terakhirnya sebanyak 8 elektron. Maka dia punya 2 pilihan. Yang pertama, apakah harus melepaskan elektron? Yang kedua, apakah harus menangkap elektron? Lihat pada kulit pertamanya 2 elektron, kulit keduanya 8 elektron, kulit ketiganya 1 elektron. Kira-kira Na lebih mudah mencari 7 elektron agar di kulit ketiganya jadi 8 elektron, atau dia lebih mudah membuang 1 elektron di kulit ketiganya agar yang tersisa tinggal di kulit kedua sebanyak 8 elektron. Menurut Anda, lebih mudah mencari 7 elektron atau membuang 1 elektron? Nah, ternyata Na itu akan melepaskan 1 elektron. Sehingga Na konfigurasinya menjadi 2 elektron di kulit pertama dan 8 elektron di kulit terakhir. Nah, sekarang kan kulit terakhirnya sudah jadi 8. Karena Na melepaskan elektron, saya pindahkan 1 elektronnya di belakangnya, ditulis plus 1 elektron. Artinya dilepaskan atau dipindahkan. Karena tadi lihat Na lebih mudah melepas elektron kan ya. Maka sekarang proton pada Na adalah 11. Sedangkan elektron pada Na sekarang 10. Nah, ingat ya, yang berpindahkan elektron, yang lepaskan elektron. Nah, sekarang bandingkan jumlah proton dengan jumlah elektron setelah atom Na melepaskan elektron. Ternyata jumlah proton itu lebih besar daripada jumlah elektronnya pada atom Na setelah Na melepas elektron. Selisih proton dan elektronnya adalah 1. Maka Na karena melepaskan 1 elektron, maka Na akan bermuatan positif 1. Sehingga lihat, Na-nya saya tulis jadi Na+. Proses pembentukan ion
pada atom Cl. Cl dengan nomor atom 17. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Cl, kalau saya buat konfigurasi elektronnya berdasarkan teori atom Bohr, maka di kulit K berisi 2 elektron, di kulit L berisi 8 elektron, dan di kulit M berisi 7 elektron. Atom Cl itu memiliki elektron pada kulit terakhirnya sebanyak 7 elektron. Maka untuk stabil Cl itu akan mengikuti unsur golongan 8A yang berada dalam periode yang sama. Cl itu kan periode 3. Dalam periode 3 itu unsur golongan 8A-nya adalah Ar. Atom Ar itu memiliki elektron pada kulit terakhirnya sebanyak 8 elektron. Maka Cl agar stabil harus memiliki elektron di kulit terakhirnya juga sebanyak 8 elektron. Proses pembentukan ion Cl. Tadi konfigurasinya Anda sudah tahu ya, maka di sini saya tuliskan Cl 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 7 elektron di kulit terakhir. Pada kulit terakhir, Cl memiliki 7 elektron. Untuk stabil, jumlah elektron di kulit terakhirnya harus 8. Untuk jadi 8 elektron, Cl itu punya 2 pilihan, melepaskan elektron atau mencari elektron. Untuk atom Cl agar jadi 8 elektron, maka dia bisa mencari 1 elektron agar jadi 8 elektron di kulit ketiganya, atau melepaskan 7 elektron agar jadi 8 elektron pada kulit keduanya. Cl itu punya proton 17, elektronnya 17 ya. Ternyata Cl itu lebih mudah menangkap 1 elektron agar di kulit ketiganya jadi 8 elektron. Sehingga saya tuliskan ditambah 1 elektron pada kulit terakhirnya. Sehingga Cl konfigurasinya sekarang jadi 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 8 elektron di kulit terakhir. Maka sekarang Cl memiliki jumlah proton 17. Ingat ya, protonnya kan tidak berpindah, maka tetap. Sedangkan elektronnya Anda bisa lihat. Dengan konfigurasi 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, 8 elektron di kulit terakhir, maka jumlah elektronnya sekarang ada 18. Anda bandingkan antara proton dan elektron. Ternyata jumlah elektron itu lebih besar daripada protonnya. Selisih antara proton dan elektronnya adalah 1. Ingat, proton itu bermuatan positif, elektron itu bermuatan negatif kan? Nah, karena selisih proton dan elektronnya adalah 1, maka Cl itu akan bermuatan negatif 1. Maka saya tuliskan Cl muatannya -1 atau negatif 1. Nah, kembali lagi ya ke gambar kemasan tadi, Anda bisa cek, lihat tanda panah Na+, artinya
Na muatannya positif 1. Kenapa? Karena berdasarkan proses pembentukan ionnya, Na itu melepaskan 1 elektron. Kemudian Anda lihat ada Cl-. Kenapa? Karena Cl, ya kan, untuk membentuk ion dia menangkap 1 elektron agar stabil. Yang ditangkapnya 1 elektron, maka ion yang terbentuknya adalah Cl-1. Kemampuan atom untuk melepaskan elektron atau menangkap elektron itu dapat kita ketahui juga melalui sifat periodik unsur. Semakin besar jari-jari atom, maka semakin mudah untuk melepas elektron. Sedangkan kalau semakin kecil jari-jari atom, maka semakin mudah menangkap elektron. Ini saya gambarkan jari-jari atom dari unsur periode ketiga. Anda bandingkan atom Na dan atom Cl. Jari-jarinya lebih besar siapa? Lebih besar Na. Maka atom Na itu lebih mudah melepas elektron sehingga membentuk ion positif. Sedangkan Cl itu lebih kecil jari-jarinya sehingga atom Cl lebih mudah menangkap elektron untuk membentuk ion negatif. Sifat periodik yang lainnya yaitu semakin besar energi ionisasi, maka semakin sulit untuk melepaskan elektron. Sedangkan semakin kecil energi ionisasi, maka semakin mudah atom melepaskan elektron. Saya gambarkan energi ionisasi unsur periode ketiga. Anda lihat di situ tabelnya, Anda bandingkan unsur Na dan unsur Cl. Energi ionisasi Na lebih kecil daripada unsur Cl, maka Na akan lebih mudah melepas elektron karena butuh energinya hanya sedikit. Sedangkan Cl lebih sulit untuk melepaskan elektron. Kenapa? Karena butuh energi yang besar untuk bisa lepas. Nah, maka Cl akan lebih mudah menangkap elektron daripada melepas elektron. Kemudian semakin besar harga afinitas elektron dan harga keelektronegatifan suatu atom, maka semakin mudah atom untuk menangkap elektron. Sedangkan semakin kecil harga afinitas elektron dan harga keelektronegatifan suatu atom, maka semakin sukar atom untuk menangkap elektron. Saya gambarkan keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga. Saya berikan gambarnya di sini data. Anda perhatikan data keelektronegatifan antara Na dan Cl. Keelektronegatifan atom Na itu lebih kecil dibandingkan atom Cl, maka atom Na lebih sulit untuk menangkap elektron untuk jadi ion negatif, maka Na lebih mudah melepas elektron. Sedangkan Cl, keelektronegatifannya kan lebih besar, maka Cl itu mudah menangkap elektron untuk membentuk ion negatif daripada harus melepaskan elektron. Jika dilihat dari sifat logamnya, maka unsur logam adalah unsur yang mudah melepaskan elektron. Unsur non-logam adalah unsur yang mudah menangkap elektron. Kalau saya gambarkan di sini, lihat nomor atom 11 adalah Na. Na itu adalah unsur logam. Unsur logam mudah melepas elektron. Sedangkan nomor atom 17 adalah Cl. Anda lihat, unsur non-logam itu adalah unsur yang mudah menangkap elektron. Contoh soal, jelaskan proses pembentukan ion pada atom Mg.
Mg memiliki nomor atom 12. Saya tuliskan konfigurasinya: 2 elektron pada kulit pertama, 8 elektron pada kulit kedua, dan 2 elektron pada kulit terakhir. Mg memiliki jumlah proton sebanyak 12 dan elektron sebanyak 12. Mg ini berada pada periode ketiga. Maka untuk stabil, Mg akan mengikuti unsur golongan 8A pada periode ketiga, yaitu Ar, di mana Ar memiliki elektron pada kulit terakhirnya sebanyak 8 elektron. Mg untuk memiliki 8 elektron pada kulit terakhirnya itu memiliki dua cara. Yang pertama, apakah harus melepas elektron ataukah harus menangkap elektron. Mg bisa melepas 2 elektron agar elektron pada kulit keduanya berjumlah 8 elektron, atau Mg harus mencari 6 elektron agar di kulit ketiganya menjadi 8 elektron. Ternyata Mg lebih mudah melepaskan 2 elektron, sehingga Mg konfigurasinya sekarang jadi 2 elektron di kulit pertama dan 8 elektron di kulit terakhir atau kulit keduanya. Karena Mg melepaskan 2 elektron, maka 2 elektronnya ini saya pindahkan, ditulisnya di ruas kanan, yaitu ditambah 2 elektron. Mg itu memiliki proton 12, tapi elektronnya sekarang adalah 10. Anda bisa lihat di konfigurasi elektron setelah melepas elektron. Kulit pertamanya berisi 2 elektron dan kulit keduanya berisi 8 elektron, jumlahnya 10. Anda bandingkan antara proton dengan elektronnya. Ternyata jumlah protonnya lebih besar daripada elektronnya. Selisih antara proton dan elektronnya adalah 2. Maka Mg itu akan bermuatan positif 2. Maka kalau saya tuliskan Mg, jadinya 2+ atau Mg plus 2. Contoh soal berikutnya, jelaskan proses pembentukan ion pada atom S. Saya tuliskan konfigurasinya: S dengan nomor atom 16, 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 6 elektron di kulit ketiga. S memiliki jumlah proton sebanyak 16 dan elektronnya sebanyak 16. S memiliki 6 elektron pada kulit terakhirnya. Untuk stabil, maka dia akan mengikuti unsur golongan 8A. Karena S berada di periode ketiga, maka ingin seperti Ar yang memiliki 8 elektron pada kulit terakhirnya. Maka S agar memiliki 8 elektron pada kulit terakhirnya, lebih mudah membuang 6 elektron agar di kulit keduanya jadi 8 elektron, atau mencari 2 elektron agar di kulit ketiganya jadi 8 elektron. Ternyata S itu akan lebih mudah menangkap 2 elektron. Maka saya tuliskan di sini, di kulit terakhirnya saya tambahkan 2 elektron, sehingga konfigurasi elektronnya jadi S 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 8 elektron di kulit terakhir. Nah, sekarang S memiliki proton 16 dan elektronnya adalah 18. Anda bandingkan antara proton dengan elektronnya. Jumlah elektron itu lebih besar dari proton. Maka Anda bisa lihat di situ S konfigurasinya kan di kulit pertama 2 elektron, di kulit kedua 8 elektron, di kulit ketiga 8 elektron kan? Jumlahnya 18. Sedangkan protonnya 16. Selisih proton dan elektronnya adalah 2. Nah, lebih besar elektronnya, maka S akan bermuatan negatif 2. Maka saya tuliskan S min 2 atau S2 min.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang ikatan ionnya. Sebelumnya, Anda sudah mengenal apa itu ion. Anda juga sudah tahu bagaimana terbentuknya ion. Ada ion positif dan ada ion negatif. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ikatan ion. Ikatan ion itu merupakan ikatan yang terjadi karena adanya gaya elektrostatis antara ion positif dan ion negatif. Ion positif itu adalah ion yang terjadi karena atom dapat melepas elektron. Sedangkan ion negatif itu adalah ion yang terbentuk karena atom dapat menangkap elektron. Sehingga ikatan ion juga dapat dikatakan sebagai ikatan yang terjadi antara atom yang mudah melepas elektron dengan atom yang mudah menerima elektron. Sehingga terjadi serah terima elektron. Ikatan ion juga dapat dikatakan sebagai ikatan yang terjadi antara unsur-unsur logam dengan unsur-unsur non-logam. Pembentukan ikatan ion. Kita akan mempelajari bagaimana proses pembentukan ikatan ion. Contoh di sini adalah atom Na dan atom Cl. Na dengan konfigurasi 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, 1 elektron di kulit ketiga. Na mudah melepaskan elektron. Sehingga Na konfigurasinya menjadi 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit terakhir. Sehingga Na yang dilepaskannya kan 1 elektron, maka Na membentuk ion positif 1. Karena elektronnya Na di kulit terakhirnya dilepaskan, maka penulisannya saya pindahkan jadi ditambah 1 elektron di ruas kanan. Cl konfigurasi elektronnya adalah 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 7 elektron di kulit terakhir. Cl lebih mudah untuk menangkap elektron. Karena elektron terakhirnya berjumlah 7 elektron, maka Cl lebih mudah menangkap 1 elektron agar kulit terakhirnya berjumlah 8 elektron. Maka saya tuliskan ditambah 1 elektron pada kulit terakhirnya, sehingga Cl konfigurasinya sekarang 2 elektron di kulit pertama, 8 elektron di kulit kedua, dan 8 elektron di kulit terakhir. Karena Cl menangkap elektron, maka Cl bermuatan negatif. Elektron yang ditangkapnya 1, maka Cl muatannya negatif 1. Jika saya gambarkan, ini adalah atom Na. Kulit pertama isinya 2 elektron, kulit kedua berisi 8 elektron, dan kulit ketiga berisi 1 elektron. Untuk atom Cl saya gambarkan. Untuk kulit pertama berisi 2 elektron, untuk kulit kedua berisi 8 elektron, untuk kulit ketiga berisi 7 elektron. Na itu akan melepaskan elektron, sehingga elektron pada kulit terakhirnya akan dilepaskan. Nah, akan ditangkap oleh Cl. Kenapa? Karena Cl itu dapat menangkap elektron. Karena Na tadi melepaskan 1 elektron, maka Na membentuk ion positif 1. Karena Cl tadi menangkap 1 elektron, maka Cl membentuk ion negatif 1. Sehingga kalau saya sederhanakan bagaimana proses pembentukan ionnya, Na dengan konfigurasi 2 elektron,
8 elektron dan 1 elektron akan melepaskan 1 elektron di kulit terluarnya sehingga Na konfigurasinya menjadi 2 elektron, 8 elektron. Jangan lupa Na yang terbentuk adalah ion Na+. Ditambah 1 elektron dari elektron yang dilepaskan. Kemudian Cl dengan konfigurasi 2 elektron, 8 elektron, 7 elektron. Cl akan menangkap 1 elektron, maka saya tuliskan ditambah 1 elektron menjadi Cl dengan konfigurasi 2 elektron, 8 elektron, dan 8 elektron. Maka Cl membentuk ion negatif. Sehingga Anda perhatikan elektron Na yang dilepas adalah 1 elektron. Elektron Cl yang dibutuhkan adalah 1 elektron. Elektron yang dilepaskan dan yang diterima oleh Cl itu sama-sama 1. Maka, dalam matematika Anda kenal namanya eliminasi ya. Maka elektron di ruas kanan setelah tanda panah dengan elektron di ruas kiri sebelum tanda panah berjumlah sama. Maka sama-sama bisa saling menghilangkan. Saya coret ya. Sehingga kalau saya gabungkan prosesnya, Na jika bertemu dengan atom Cl, maka Na akan terbentuk menjadi ion Na+, sedangkan Cl akan terbentuk menjadi ion Cl-. Kalau saya gambarkan sederhananya, Na bermuatan positif 1, Cl bermuatan negatif 1. Ingat, kalau ion positif sama ion negatif pasti tarik-menarik kan? Nah, karena adanya gaya tarik elektrostatis antara ion positif dan ion negatif, saya gambarkan di sini, maka Na dan Cl akan tertarik sehingga membentuk senyawa namanya NaCl. Nah, NaCl terbentuk karena ikatan ion, yaitu ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif. Contoh berikutnya yaitu pembentukan ikatan ion pada atom K dan atom S. Atom K dengan konfigurasi 2 elektron, 8 elektron, 8 elektron, dan 1 elektron. K akan mudah melepaskan elektron pada kulit terluarnya sebanyak 1 elektron. Sehingga K konfigurasinya menjadi 2 elektron, 8 elektron, 8 elektron. Karena melepaskan 1 elektron, maka K terbentuk ion positif 1. Jangan lupa, karena 1 elektron pada kulit terluarnya dilepaskan, maka saya pindahkan penulisannya ditambah 1 elektron pada ruas kanan. Sedangkan S dengan konfigurasi 2 elektron, 8 elektron, dan 6 elektron. S itu mudah menangkap elektron. Karena kulit terluarnya berjumlah 6 elektron, maka S akan menangkap 2 elektron. Sehingga saya tuliskan ditambah 2 elektron pada ruas kiri atau sebelum tanda panah. Sehingga S sekarang memiliki konfigurasi 2 elektron, 8 elektron, dan 8 elektron pada kulit terakhirnya. Karena S menangkap 2 elektron, maka S membentuk ion S2-. Perhatikan elektron yang dilepaskan oleh K, yaitu sebanyak 1 elektron. Sedangkan elektron yang dibutuhkan S atau yang ditangkap oleh S sebanyak 2 elektron. Untuk berikatan, elektron yang dilepas dengan elektron yang diterima itu jumlahnya harus sama.
Nah, agar elektron yang dilepaskan dan elektron yang diterimanya itu berjumlah sama, maka atomnya harus saya kalikan. K saya kalikan 2, sedangkan S saya kalikan 1. Dari mana? Oke, berdasarkan elektronnya yang dilepaskannya 1, sedangkan yang ditangkapnya 2, maka saya buat perkalian silang ya. 2 akan mengalihkan atom K, ion K, dan elektron yang dilepaskan oleh K. Sedangkan konfigurasinya tidak ikut dikalikan. Untuk S dikali 1 yang dikalikan berarti atom S, elektron yang ditangkap oleh atom S, dan ion S2-. Konfigurasinya tidak ikut dikalikan. Sehingga kalau saya gabungkan prosesnya, atom K saya kalikan 2 jadi 2K. Langsung tanda panah ya, karena konfigurasi tidak ikut dikalikan. Ion K plus saya kalikan 2 jadi 2K plus. Bukan jadi K2 plus, bukan. Tapi 2 kali ion K plus. Ditambah 2 elektron. Elektron yang dilepaskannya saya kalikan 2. Saya tulis 2 elektron di ruas kanan setelah tanda panah. Untuk S saya kalikan 1, jadi saya tuliskan S. Ditambah 2 elektron. Ingat, konfigurasi tidak ikut lagi ya, tidak ikut dikalikan. Maka yang dikalikan adalah elektron yang ditangkap. 2 elektron dikalikan 1, maka hasilnya 2 elektron. Menjadi 1 kalikan ion S2-, maka jadinya S2-. Ingat, positif atau negatif pada muatan itu tidak ikut dikalikan. Sehingga kalau saya gabungkan prosesnya, Anda cek dulu elektron yang dilepaskan oleh atom K dengan elektron yang ditangkap oleh atom S sekarang sudah berjumlah sama. Maka bisa saya coret ya, artinya dieliminasi. Sehingga kalau digabungkan 2 atom K jika bertemu dengan atom S, maka akan terbentuk 2 ion K plus ditambah 1 ion S2-. Sehingga kalau saya gambarkan dengan gambar sederhana, K bermuatan positif 1. Karena ion K-nya ada 2, saya kalikan 2. Maka saya gambar 2 kali. Sedangkan S memiliki muatan -2, maka saya buat tanda minnya 2. Ingat, ion positif dengan ion negatif saling tarik-menarik ya, karena adanya gaya elektrostatis. Maka perhatikan gaya tariknya. Nah, karena sudah tertarik, maka K dan S akan membentuk senyawa, yaitu K2S. Ion K-nya ada 2, ion S-nya ada 1. Tapi dituliskannya bukan 2K, tapi K2. Lalu kemana positif sama negatifnya? Karena jumlah positif sama negatifnya sama, maka jadinya netral, maka muatannya tidak lagi dituliskan. Maka yang terbentuk adalah senyawanya K2S. Jika saya gambarkan atomnya, ini adalah atom K. Kulit pertama berisi 2 elektron. Kulit kedua berisi 8 elektron. Dan kulit ketiga berisi 8 elektron. Sedangkan kulit keempat berisi 1 elektron. Karena tadi atom K-nya dikalikan 2, maka saya gambarkan 2 kali. Ini atom K. Kulit pertamanya berisi 2 elektron. Kulit keduanya berisi 8 elektron. Kulit ketiganya berisi 8 elektron.
kulit keempatnya berisi 1 elektron. Sedangkan untuk atom S, saya gambarkan kulit pertama berisi 2 elektron, kulit kedua berisi 8 elektron, kulit ketiga berisi 6 elektron. Perhatikan, K akan melepaskan 1 elektron pada kulit terluarnya dan akan ditangkap oleh S. Perhatikan. Nah, kemudian atom K yang satunya juga sama, akan melepaskan 1 elektron pada kulit terakhirnya dan akan ditangkap oleh atom S. Sehingga atom K akan terbentuk menjadi ion K+, sedangkan S terbentuk ion S2-. Karena ion positif sama ion negatif terjadi gaya tarik-menarik elektrostatis, maka akan terbentuk senyawa yaitu K2S. K-nya ada 2, S-nya ada 1. 2 dituliskannya itu dengan angka lebih kecil di bawahnya, namanya indeks. Berikutnya adalah proses pembentukan ikatan ion pada atom Al dan O. Al konfigurasi elektronnya adalah 2 elektron, 8 elektron, 3 elektron. Al itu akan mudah melepaskan elektron pada kulit terakhirnya, yaitu sebanyak 3 elektron. Sehingga Al sekarang konfigurasinya adalah 2 elektron, 8 elektron. Karena Al melepaskan 3 elektron, maka Al membentuk ion Al3+. Jangan lupa elektron yang dilepaskan oleh Al pada kulit terakhirnya, saya pindahkan penulisannya di ruas kanan. Jadi ditambah 3 elektron pada ruas kanan. Sedangkan O konfigurasinya adalah 2 elektron, 6 elektron. Elektron pada kulit terakhir atom O berjumlah 6 elektron, maka atom O lebih mudah menangkap 2 elektron. Maka saya tuliskan ditambah 2 elektron pada kulit terakhirnya. Sehingga atom O sekarang konfigurasinya jadi 2 elektron dan 8 elektron. Karena sudah menangkap 2 elektron, maka O membentuk ion O2-. Perhatikan, elektron yang dilepaskan oleh Al berjumlah 3 elektron. Sedangkan elektron yang ditangkap oleh atom O sebanyak 2 elektron. Untuk membentuk ikatan ion, maka elektron yang dilepaskan oleh atom dengan elektron yang ditangkap oleh atom itu harus sama jumlahnya. Sehingga agar sama, maka atom Al saya kalikan 2. Sedangkan atom O saya kalikan 3. Dari mana? Lihat dari elektron yang dilepaskannya dan yang ditangkapnya. Yang dilepas Al 3 elektron, yang ditangkap oleh O 2 elektron. Maka saya buat perkalian silang. Al saya kalikan 2, sedangkan O saya kalikan 3. Ingat, 2 dan 3 ini mengalihkan atom, kemudian ion, dan elektron yang dilepas atau elektron yang diterima. Sehingga Al saya kalikan 2 jadi 2Al menjadi 2 kali ion Al3+, maka saya tuliskannya 2Al3+. 3 plusnya tidak dikalikan, tapi ion Al3+-nya.
ditambah 6 elektron. Dari mana 6 elektron? Dari elektron yang dilepaskannya 3 elektron, saya kalikan 2, maka saya tulis 6 elektron. Untuk atom O, saya kalikan 3, maka saya tulis 3O. Ditambah 6 elektron. O menangkap 2 elektron. 2 elektronnya saya kalikan 3, sehingga saya tulis ditambah 6 elektron. Menjadi 3 kali ion O2-, maka dituliskannya 3O2-. Ingat, 2-nya tidak ikut dikalikan, tapi ion O2-nya yang dikalikan. Sehingga perhatikan, elektron yang dilepaskannya 6 elektron, elektron yang ditangkap juga 6 elektron. Karena sudah berjumlah sama, maka bisa saya eliminasi, saya coret. Sehingga kalau saya gabungkan 2 atom Al, saya tambahkan dengan 3 atom O, maka akan terbentuk 2 ion Al3+ ditambah 3 ion O2-. 2 atom Al ditambah 3 atom O menjadi 2 ion Al3+ ditambah 3 ion O2-. Kalau saya buat gambar sederhana, Al itu bermuatan positifnya ada 3. Kemudian karena ada 2 ion Al3+, maka saya gambar 2 kali ion Al3+-nya. O itu bermuatan -2, maka saya buat tanda minnya 2. Karena tadi dikalikan 3 ion O-nya, maka saya buat gambarnya 3 kali. Maka perhatikan gaya elektrostatis antara ion positif sama ion negatif. Nah, karena terjadi gaya tarik, maka Al dan O akan tertarik, akan membentuk senyawa Al2O3. Al-nya ada 2, O-nya ada 3. Muatannya tidak lagi dituliskan, kenapa? Karena jumlah positif sama negatifnya sudah sama, maka jadi netral. Nah, penulisannya bukan 2Al3O, tapi Al2O3. 2 dan 3 merupakan indeks. Kalau saya gambarkan atomnya, ini atom Al, kulit pertama berisi 2 elektron, kulit kedua berisi 8 elektron, dan kulit ketiga berisi 3 elektron. Karena tadi atom Al-nya kita kalikan 2, saya gambar 2 kali. Ini atom Al, kulit pertamanya 2 elektron, kulit keduanya 8 elektron, dan kulit ketiganya 3 elektron. Untuk atom O saya gambarkan, kulit pertama berisi 2 elektron dan kulit kedua berisi 6 elektron. Karena tadi atom O-nya saya kalikan 3, maka saya buat gambarnya 3 kali. Di kulit pertama berisi 2 elektron, di kulit kedua berisi 6 elektron. Ini juga sama, atom O-nya pada kulit pertama berisi 2 elektron dan pada kulit kedua berisi 6 elektron. Karena Al itu mudah melepas elektron, maka Al akan melepaskan 3 elektron pada kulit terluarnya. Sedangkan O itu mudah menangkap elektron. Sehingga perhatikan, elektron Al akan dilepaskan, maka akan ditangkap oleh atom O. Kemudian dilepaskan lagi elektron yang kedua, ditangkap lagi oleh atom O. Kemudian dilepaskan lagi elektron yang ketiga, maka ditangkap oleh atom O yang lainnya. Nah, kemudian elektron pada atom Al yang kedua juga sama dilepaskan, akan ditangkap oleh atom O juga. Kemudian elektron berikutnya ditangkap oleh atom O yang ketiga,
Dan elektron yang keenam juga ditangkap oleh atom O yang ketiga. Sehingga semua elektron pada Al sudah dilepaskan dan ditangkap oleh atom O. Sehingga Al akan terbentuk menjadi ion Al3+, sedangkan O akan terbentuk menjadi ion O2-. Karena ada ion positif, ion negatif. Ion positif dengan negatif akan saling tarik-menarik. Ketika sudah tertarik, maka akan terbentuk ikatan ion dan akan menghasilkan senyawa. Senyawanya adalah Al2O3. Nah, ini ada contoh soal. Misalnya, jelaskan terbentuknya ikatan ion pada atom Mg dan F dan senyawa yang dihasilkannya. Nah, saya buat di sini Mg konfigurasinya 2 elektron, 8 elektron, dan 2 elektron. Ingat, Mg mudah melepaskan elektron pada kulit terakhirnya sebanyak 2 elektron, sehingga Mg konfigurasinya sekarang 2 elektron dan 8 elektron. Jangan lupa, ketika melepaskan elektron, maka Mg akan menjadi ion positif. Elektron yang dilepaskannya 2, maka Mg akan menjadi ion Mg2+. Maka elektron yang dilepaskannya saya pindahkan penulisannya menjadi ditambah 2 elektron pada ruas kanan. Atom F konfigurasinya 2 elektron, 7 elektron. Atom F mudah menangkap elektron. Karena jumlah elektron di kulit terakhirnya ada 7, maka F akan menangkap 1 elektron. Maka saya tuliskannya ditambah 1 elektron. Menjadi F dengan konfigurasi 2 elektron, 8 elektron. Karena menangkap elektron, maka F menjadi ion negatif. Nah, karena ditangkapnya 1, maka F menjadi ion negatif 1. Perhatikan, elektron yang dilepas Mg adalah 2 elektron, sedangkan elektron yang ditangkap oleh F adalah 1 elektron. Maka agar jumlahnya sama, saya gunakan perkalian silang. Atom Mg saya kalikan 1, atom F saya kalikan 2. Sehingga kalau saya gabungkan, Mg kalikan 1, saya tulis Mg, kemudian langsung tanda panah. Ion Mg saya kalikan 1 menjadi Mg2+, kemudian ditambah 2 elektron. Ingat, konfigurasinya tidak ikut dikalikan. Sedangkan F saya kalikan 2 jadi 2F. Elektron yang ditangkapnya saya kalikan 2 jadi 2 elektron. Kemudian tanda panah. Ion F-nya saya kalikan 2 menjadi 2F-. Sehingga lihat, elektron yang dilepaskannya dan ditangkapnya sudah sama, maka bisa saya eliminasi atau saya coret. Sehingga jika digabungkan Mg ditambah 2F akan menjadi Mg2+ ditambah 2 ion F-. Sehingga senyawa yang terbentuknya adalah MgF2. Dari mana? Mg-nya ada 1, F-nya ada 2. Karena gaya tarik menarik, maka ion Mg2+ akan berikatan dengan ion F- sebanyak 2. Ingat, angka 2 pada F-nya tidak ditulis di depan F-nya, tapi di belakangnya dengan angka lebih kecil, namanya indeks. Maka Mg dan F terjadi ikatan ion membentuk senyawa MgF2. Contoh soal berikutnya. Jelaskan terbentuknya ikatan ion pada atom Al dan N serta senyawa yang dihasilkan. Saya tuliskan Al konfigurasinya 2 elektron, 8 elektron, dan 3 elektron. Maka Al akan mudah melepaskan elektron sebanyak 3 pada kulit terluarnya. Sehingga Al konfigurasinya sekarang 2 elektron, 8 elektron. Jangan lupa, ionnya yang terbentuk adalah Al3+ karena elektron yang dilepaskannya sebanyak 3. Elektron yang dilepaskannya saya pindahkan penulisannya di ruas kanan jadi ditambah 3 elektron. Untuk N konfigurasinya 2 elektron, 5 elektron. N mudah untuk menangkap elektron sebanyak 3 sehingga
Konfigurasi elektron N sekarang adalah 2 elektron, 8 elektron. Maka N akan membentuk ion N3- karena elektron yang ditangkapnya adalah 3. Perhatikan, elektron yang dilepas oleh Al sebanyak 3, elektron yang ditangkap oleh N sebanyak 3. Maka karena elektron yang dilepas dan ditangkapnya sudah sama, maka bisa saya langsung eliminasi. Maka Al ditambah dengan N, maka akan terbentuk ion Al3+ dan ion N3-. Maka senyawa yang terbentuknya adalah Aln. Ingat, penulisan senyawa itu harus yang ion positifnya dulu baru ion negatifnya, atau unsur logamnya dulu baru unsur non logamnya. Jadi penulisannya Aln bukan NaL. Ya, cukup sekian materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.